Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Aura sedang berada di taman belakang rumah. Ia sedang bersama Mama Rose. Mama mengelus kepala Aura dengan sayang, sambil menatap mantan menantunya itu. Aura banyak berubah. Ia tampak lebih dewasa dan makin cantik juga. Berbeda beberapa tahun yang lalu, Aura masih seperti anak remaja. "Aura, sekarang kamu lagi dekat dengan siapa?" tanya Mama penasaran. Aura telah lama berpisah dari putranya. Mungkin sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Aura menggeleng cepat. "Tidak ada, Ma. Kalau kamu mau menikah lagi, tidak apa kok. Mama akan mendukungmu," ucap Mama. Berpikiran mungkin Aura merasa tidak enak hati padanya. Putranya yang sudah menceraikan Aura. Jadi Aura tidak perlu segan padanya. Aura harus bahagia. Jadi jika Aura akan berencana menikah, Mama akan mendukungnya. Aura hanya tersenyum tipis. Menikah lagi, sepertinya dalam beberapa tahun ke depan. Ia tidak memiliki niatan seperti itu. "Kenalinlah calon kamu sama Mama." "Aura belum ada calon, Ma," sanggah Aura. "Siapa yang mau dikenalkannya? Nanti kalau sudah ada, bawa dia kemari. Mama mau melihat calon menantu Mama," ucap wanita paruh baya itu. Aura sampai kapanpun tetap dianggap sebagai putrinya. Aura mengangguk patuh. Ia lalu memeluk Mama dengan erat. Wanita paruh baya itu sangat baik dan menyayanginya. "Ma, sudah sore. Aura mau pulang." Ia melihat jam tangannya. "Ya sudah, biar supir yang antar kamu." Aura akan menolak, tapi Mama menggeleng. Lalu ia digandeng ke dapur. "Ma, ini kebanyakan." Aura tidak enak. Mama membungkusinya banyak makanan. "Sudah, kamu makan sama Lily," ucap Mama tidak masalah. Ia memang sengaja memasak banyak untuk putrinya. "Ma, terima kasih. Aura pulang dulu." Pamit Aura dan Mama mengangguk lalu memeluk sejenak. Mobil sudah berlalu pergi. Mama masih melambaikan tangannya. Rasanya waktu cepat sekali berputar. Padahal Mama masih ingin bersama Aura. "Ma, ngapain?" tanya Evan yang baru turun dari mobil. Ia melihat Mama melambaikan tangannya pada mobil yang sudah menjauh. Teman Mama datang. Alasan Mama, ia tidak mau mengatakan jika itu mantan istrinya Evan yang baru datang. "Kamu sudah makan?" tanya Mama mengalihkan pembicaraan. Ia melihat putranya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Evan menggeleng. Ia belum makan. Cuma sarapan doang. Itu pun nasi goreng yang dimasak Robi tidak enak. "Mama akan masak untuk kamu." "Terima kasih Mamaku sayang." Evan memeluk manja lengan mamanya dan itu membuat Mama mencibir. "Kamu menginap di mana?" tanya Mama kemudian. "Di rumah Robi, Ma." "Kamu jangan bohong." Mama tidak percaya. "Benar, Ma, aku menginap sama Bara juga." Mama ingatkan. "Kamu jangan macam di luaran sana. Jangan buat Mama kecewa sama kamu." Mama mengingatkan akan pergaulan putranya. "Tidak, Ma, Mama tenang saja." Evan mengerti arah apa yang ditakutkan mamanya. Ia juga mengerti mana yang baik dan tidak baik baginya. Sementara dalam perjalanan pulang, Aura meraih ponsel. Ia mengirim pesan pada Lily. Kemana saja mereka? Batin Aura. Lily pergi dari pagi dan belum kembali. Hari juga sudah sore. Aura melirik aplikasi itu. Ia membukanya. Berpikir sejenak kira apa yang mau dibalas. Dan tak lama mengetiknya. Iseng saja, batin Aura. Sementara Bara setelah sampai rumah langsung menuju kamar. Membaringkan tubuhnya.
Pria itu menguap panjang sambil melihat jam dinding. Sudah pukul 6 sore saja. Ia sudah lama tidur. Sepanjang hari libur ini, ia hanya rebahan saja. Bara mengecek ponselnya. Dibalas. Aura. Salam kenal. Aku balas apa? Berpikir sejenak. Bara. Salam kenal juga. Setelah membalas ia bangkit dan akan ke kamar mandi. Ting, ponselnya berbunyi. Ada notifikasi masuk. Pria itu berbalik ke tempat tidur. Pesan yang dikirimnya sudah dibalas saja. Cepat juga. Bara melempar ponselnya ke tempat tidur. Ternyata pesan masuk dari operator, bukan dari aplikasi itu. Bara berjalan ke kamar mandi. Ia akan membersihkan diri. Setelah itu ke dapur. Perutnya sudah minta diisi. Mama masak apa ya? Aura dan Lily kini sedang makan malam bersama. Mereka melahap masakan yang diberikan Mama Rose. Enaknya, puji Lily menikmati masakan yang sangat lezat itu. Lidahnya menari, walaupun tadi sebelum pulang, ia sudah makan dengan Robbie. Tapi begitu sampai rumah melihat masakan dari Mama Rose, ia merasa rugi jika tidak memakannya. Masakan buatan mama angkatnya Aura tiada duanya. Mantap sekali. Kalian seharian ini kemana saja? Tanya Aura di tengah makannya. Lily pergi dari pagi dan di pukul 8 malam baru pulang. Ada deh, jawab Lily dengan senyum tidak jelas. Aura pun memelototi wanita itu. Ia ingin tahu Lily dibawa kemana oleh pria yang baru dikenalnya itu. Tatapan matanya Aura memaksa Lily untuk menjawab. Menjawab dengan jujur. Robbie membawaku menemui orang tuanya. Ucap Lily sambil menutup wajahnya. Ia malu mengatakannya tapi hal ini sangat membahagiakan. Aura harus tahu kabar ini. Selama percintaannya, belum ada pria yang memperkenalkannya pada orang tua mereka. Robbie lah yang pertama. Terus, bagaimana dengan keluarganya? Tanya Aura makin penasaran. Dilihat dari gayanya, Robbie seperti berasal dari keluarga menengah ke atas. Pasti orang lumayan. Sedang mereka, anak yatim yang hidup sebatang kara. Apa akan ada kesenjangan sosial nantinya? Orang tuanya baik. Mereka memperlakukanku dengan baik. Ucap Lily mengingatnya. Terus, tanya Aura kembali. Masih penasaran. Pokoknya mereka sangat baiklah. Aku sangat bahagia. Senyum Lily terus mengambang. Bak sedang iklan pasta gigi. Merasa ia sudah diterima keluarga pria itu. Terus kapan dia akan melamarmu? Tanya Aura kembali. Menjalin hubungan harus ada batas waktunya. Mau sampai kapan? Kapan akan ke jenjang serius? Jangan kelamaan pacaran. Terus nikahnya sama orang lain. Ibarat hanya menjaga jodoh orang saja. Ditanya begitu Lily jadi malu. Dia belum ada membahas itu. Masa aku yang tanya duluan? Malulah. Biarkan saja berjalan perlahan. Jawab Lily akan memaklumi. Mereka masih dalam masa penjajakan. Padahal jika Robbie melamarnya bahkan mengajaknya menikah hari ini juga, ia akan mengangguk dan menjawab iya. Karena ia sudah jatuh cinta dengan pria itu. Robbie sangat baik dan sopan. Terlebih lagi pria itu begitu dewasa. Jangan lama pacaran juga. Kalau cocok ya segera resmikan saja. Saran Aura sambil membawa piring bekas makannya ke wastafel. Ia akan mencucinya. Entar kalau aku sudah menikah, kau tinggal bersamaku saja ya. Jadi kau nggak usah tinggal sendiri dan tidak usah menyewa lagi. Ucap Lily menawarkan. Jika menyewa rumah sendiri, akan banyak biaya. Aku nggak mau jadi nyamuk. Jawab Aura seraya mencuci piringnya. Nggak ada nyamuk di rumahku. Nanti disemprot anti nyamuk. Jawab Lily sambil menganggukkan kepala meyakinkan. Aura melihat Lily dengan kesal. Temannya itu memang polos atau pura polos. Bukan begitu.
Lily. Aura jadi kesal, menatap Lily dengan sengit. Jadi, Lily sama sekali tidak mengerti maksud Aura bagaimana. Ucapannya itu ke arah mana? Aku nanti akan menikah juga. Jadi nggak mungkin aku tinggal bersamamu. Jawab Aura memberikan alasan. Alasan yang lebih bisa diterima nalar temannya itu. Oh ya sudah, kalau begitu nanti rumah kita saja yang bersebelahan. Bilang sama suamimu. Entar aku bilang juga sama suamiku. Biar mereka atur, jadi kita tetanggaan deh. Ucap Lily dengan semangat. Ingin dekat dan tidak mau berpisah dengan Aura. Aura melihat Lily dengan wajah tercengang. Mereka sudah membahas suami. Menikah saja mereka belum. Lily yang baru sadar dengan perkataannya jadi nyengir. Ucapan itu keluar begitu saja. Lily, Aura pun menggelengkan kepala. Ada saja temannya satu itu. Bara, salam kenal juga. Aura yang sedang berada di kamar melihat pesan itu di ponselnya. Ia berpikir untuk membalas apa. Aura, selamat malam. Bara, selamat malam juga. Aura, apa kabar? Bara, baik. Kamu apa kabar? Aura, baik juga. Aura berbalas. Balasan pesan dengan pria itu. Malam ini pria itu sedang online. Pesannya terbalas cepat. Tadi siang cukup lama membalas pesan. Tapi Aura berpikir sejenak. Pesan mereka itu terasa aneh. Seperti tanya jawab. Bahasanya pun terlalu baku. Sementara Bara yang juga berada di kamarnya membaca ulang pesan itu. Astaga, pesan apa ini? Bara jadi geli sendiri membaca pesan obrolannya mereka. Pesannya terlalu datar dan lempeng saja. Pria itu mulai tampak berpikir. Mau membalas apa lagi? Wanita itu yang bertanya lalu ia membalasnya. Kini pesan dari wanita itu menjawab. Dan apa yang akan ditanyanya? Setelah ini, bagaimana lagi? Sudah lama Bara tidak berhubungan dengan wanita. Ia sudah lupa bagaimana berbasa-basi pada wanita. Bara akan menelepon Robby. Sekedar bertanya apa yang harus dibalasnya lagi. Tapi ia pun urungkan. Bisa saja Robby meledeknya habisan. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus dirahasiakan. Bara akan mengirim pesan saja kepada wanita itu. Mungkin bertanya tentang hal biasa. Seperti di mana tinggalnya atau kesibukan wanita itu. Mungkin saja wanita itu masih berkuliah atau bekerja. Mungkin. Saat akan membalas. Bara menahan jarinya. Ada saja yang mengganjal di pikirannya. Kalau yang mengirim pesan. Wanita jadian bagaimana? Bara mengingat jelas saat ia pernah meledek Robby. Jika wanita kenalan temannya itu adalah wanita jadian. Bagaimana jika hal itu yang berbalik padanya? Ia yang mengalami hal tersebut seperti yang ia katakan pada Robby. Aku harus memastikan dulu. Batin Bara yakin. Bara memastikan dengan menelepon wanita itu. Agar tahu wanita yang berkiriman pesan dengannya. Wanita sungguhan atau bagaimana? Di kamar Aura. Mata wanita itu mendelik melihat penelepon. Kenapa dia meneleponku? Aura jadi sedikit gugup. Padahal mereka baru beberapa kali berbalasan pesan. Kenapa malah ingin bicara? Apa yang mau dibahas? Aura juga sudah lama tidak pernah teleponan dengan pria. Jadi tampak bingung sendiri. Tapi masa dia mengabaikan pria itu? Mungkin saja. Pria itu hanya sekedar menyapa. Atau, mungkin seperti pria lain. Bertanya tentang harga. Jika seperti itu, ia akan langsung memblokir saja. Lily menyarankan seperti itu. Untuk tidak meladeni pria tidak jelas. Dengan menghembuskan nafas terlebih dahulu, Aura pun menjawab panggilannya. Sejenak keduanya diam, tak ada suara. Diangkat, Bara melihat panggilannya sudah terhubung. Tapi kenapa wanita itu malah diam saja?
Kenapa diam saja? Batin Aura bingung. Pria itu yang menelpon tapi kenapa malah diam dan tidak bicara? Apa dia yang harus memulai bicara? Halo, Bara akhirnya bicara. Ia yang menelepon duluan. Halo juga, jawab Aura. Oh, ternyata wanita asli. Bara bernafas lega mendengar suaranya. Ternyata memang wanita asli. Tadi ia sempat berpikiran yang tidak. Apa? Maksudnya? Tanya Aura bingung. Apa maksud perkataan pria kenalannya itu? Tadi aku memastikan saja. Kupikir kamu bukan wanita. Jelas Bara seraya tertawa canggung. Ia malah menjawab seperti itu. Oh, Aura tak tahu mau menanggapi apa. Jadi menjawab hanya begitu. Salam kenal ya, ucap Bara kembali. Ia bingung mau mengobrol apa. Salam kenal juga, jawab Aura. Sudah malam ternyata. Selamat malam, ucap Bara akan mengakhiri percakapan mereka. Iya, selamat malam juga, jawab Aura. Sepertinya pria itu memang benar ingin memastikannya. Percakapan mereka pun seadanya. Aura mengakhiri panggilan telepon tersebut. Ia pun melihat ponselnya. Pembicaraan mereka tidak sampai 1 menit. Sementara Bara di kamarnya tampak berpikir. Pembicaraannya begitu singkat dan seperti benar. Benar ia ingin memastikannya wanita itu. Suaranya lembut, batin Bara. Pagi menjelang Aura bersiap ke kantor. Ia membuka pintu kamar Lily. Terlihat temannya itu masih bergumul dengan selimut. Lily sudah tidak bekerja lagi di kantor yang sama dengannya. Kini tinggal dia yang bekerja untuk menghabiskan sisa kontraknya itu. Li, aku pergi, jangan lupa bangun. Aku sudah membuatkanmu sarapan. Ucap Aura yang dibalas dengan suara dengkuran. Lily kalau sudah tidur seperti mayat. Aura meraih ponsel dan memesan ojek. Ia lalu menenggak teh hangat hingga habis di atas meja. Ting, ia meraih ponsel di tasnya. Bara, selamat pagi. Mata Aura menatap ponselnya. Sudah lama tidak ada yang mengucapkan selamat pagi dengannya. Hal itu membuat perasaannya jadi sedikit berdesir. Astaga Aura, please dong, jangan baper. Aura meruntuki dirinya sendiri, yang berpikiran lebih oleh 2 kata itu. Mungkin saja pria itu bukan hanya mengirimkan pesan ucapan selamat pagi padanya saja. Pasti dikirim ke beberapa wanita. Seharusnya Aura bersikap sewajarnya saja. Ia merasa terlalu mudah baperan. Tin, suara klakson menyadarkannya. Aura pun menyimpan ponselnya. Tak membalas pesan tersebut. Dengan setengah berlari ia keluar rumah. Tak lupa mengunci pintu. Dan naik ke sepeda motor Kang Ojek. Ayo, Bang, kita meluncur. Siap, Neng. Tak lama Aura telah sampai di kantor. Ia berada di meja kerjanya dan mengeluarkan ponselnya. Hendak menelepon Lily. Temannya itu sudah bangun atau belum? Ada pesan lagi. Aura melihat notifikasi di aplikasi itu. Aura mengabaikan sejenak. Ia menelepon Lily. Sekali, 2 kali, sampai 3 kali. Panggilan Aura tidak terjawab. Lily benar tidur seperti mayat. Mata Aura melirik ke pesan itu. Ia pun membacanya. Bara, sudah sarapan? Bara, jangan lupa sarapan. Aura mencibir isi pesannya. Pesan yang seakan penuh perhatian. Aku balas apa? Di ruangannya Bara melihat ponselnya. Ia sudah mengirim pesan sesuai trik yang didapatnya dari internet. Tapi belum ada balasan juga. Apa dia sibuk? Tok, tok, tok. Masuk, jawabnya. Bara meletakkan ponselnya di atas meja. Ia melihat siapa yang datang. Selamat pagi, Pak Bara. Apa Anda sudah sarapan? Tanya Robi dengan senyum melebar. Anda mau sarapan apa biar saya pesankan? Mau sekalian ngeteh atau minum kopi pakai gorengan? Robi menawarkan kembali.
Bara melihat aneh ke arah pria itu. Seperti ada maksud yang lain. Tidak usah berbasa-basi. Ada apa? Tanya Bara kemudian. Robi menyengir. Bara tahu saja maksudnya. Aku ingin memasukkan temanku untuk bekerja di sini. Ucap Robi akan maksudnya. Pacarmu? Tebak Bara. Robi tidak punya teman selain ia dan Evan. Hehe, iya. Dia baru saja berhenti bekerja. Bara menatap Robi sejenak. Apa dia yang memintanya? Robi segera menggeleng. Dia hanya bercerita padaku saja. Aku yang ingin membantu mencarikan pekerjaan untuknya. Mungkin saja pacarmu sedang memanfaatkanmu. Tekan Bara. Wanita zaman sekarang tidak bisa dipercaya. Lily tidak seperti itu. Robi tidak terima perkataan Bara pada kekasihnya. Bara tidak tahu apapun, malah menuduh sembarangan. Aku yang ingin mencarikan pekerjaan untuknya. Bahkan aku belum ada mengatakan tentang ini padanya. Karena takut mengecewakannya. Jika kau tak mau menerimanya, jelas Robi akan maksudnya. Bara melihat Robi yang kelihatan begitu mencintai wanita itu. Jika wanita itu menyakiti, pasti temannya itu akan patah hati. Bar, tolong terima dia ya, mohon Robi. Ia memakai jalur koneksi dari Bara, agar kekasihnya itu mudah diterima dan tidak mengikuti interview lagi. Bara menghembuskan nafasnya dengan kasar. Baiklah, kau atur saja. Mendengar itu Robi sangat bahagia sekali. Ia akan sekantor dengan Lily. Tiap hari bertemu dengan sang kekasih. Robi meraih ponsel dan akan menghubungi Lily. Memberikan kabar gembira padanya. Halo, Ayang, ucap Robi sambil berjalan keluar ruangan. Bara menggeleng melihat Robi. Norak, panggilan Robi itu terasa menggelikan untuk didengar. Setelah Robi pergi, Bara melihat ponselnya. Pesannya belum dibalas. Ia ingin menelepon, tapi menundanya. Akan ku telepon saat makan siang saja. Bara akan menyelesaikan pekerjaannya yang bertumpuk-tumpuk terlebih dahulu. Baru menelepon wanita itu. Ia mulai ingin mengenalnya. Saat jam makan siang, Aura berada di kantin dengan rekan kerja lainnya. Ia telah selesai makan. Ponselnya berdering. Ia meraihnya. Tertera nama pria itu yang memanggil. Halo. Jawab Aura setelah meletakkan ponsel di telinganya. Halo juga. Jawab pria itu dari sana. Kamu di mana ramai sekali? Bara mendengar suara berisik dari seberang sana. Lagi di kantin. Lagi jam makan siang. Jawab Aura apa adanya. Oh. Apa aku mengganggumu? Tanya Bara kembali. Mungkin ia menelepon di saat yang tidak tepat. Tidak, aku sudah selesai makan. Dari sana Bara mengangguk pelan. Aura pun di sini menunggu apalagi pertanyaan pria itu. Tik, 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 tak ada obrolan lagi. Mendadak hening. Kenapa tidak membalas pesanku? Tanya Bara melanjutkan setelah lama saling diam. Ingin tahu kenapa pesannya belum dibalas. Mungkin diabaikan atau memang belum melihatnya. Ku belum sempat membuka ponsel. Tadi kerjaan sangat banyak. Jawab Aura mulai gugup. Ia bukan belum sempat. Cuma tidak mau membalasnya. Pesan itu sedikit mengganggu pikirannya. Kamu bekerja di mana? Tanya Bara. Itu daerah. Aura tampak berpikir. Akan memberitahu atau tidak. Ia tidak mengenal pria itu. Bagaimana jika ada maksud yang tidak baik? Di daerah Jalan Panjang. Sambung Aura kembali. Jalan Panjang tempat kantornya berada. Sesuai namanya. Jalannya memang panjang. Dan banyak bangunan perkantoran berjejeran sepanjang jalan itu. Oh, di sana. Bara mengangguk. Ia tiap hari melewati jalan itu. Untuk pergi dan pulang bekerja. Jam makan siangnya akan berakhir. Aku harus kembali bekerja. Ucap Aura melihat jam di tangannya. Baiklah.
Selamat bekerja dan selamat siang, ucap Bara. Selamat siang juga. Setelah panggilan berakhir, Bara menghembuskan nafasnya. Ia lumayan banyak mendengar suara wanita itu. Suaranya sangat lembut sekali, menyejukkan telinganya. Bagaimana wajahnya? Bara mulai penasaran. Aura, teriak Lily begitu Aura memasuki rumah. Membuat Aura memegangi dadanya. Kaget minta ampun. Pulang. Pulang disambut suara cempreng seperti itu. Kenapa kau kesurupan? Tanya Aura setelah menetralkan rasa kagetnya. Aku sudah dapat pekerjaan, ucap Lily riang. Robbie menawarkan kerjaan. Katanya di kantornya lagi ada posisi yang kosong. Jadi aku besok bisa langsung bekerja. Nggak ada pakai interview. Lily bersemangat sekali membagikan kabar gembira pada temannya itu. Mau bekerja di mana kau? Tanya Aura serius. Pria kenalannya Lily menawarkan pekerjaan. Pekerjaan seperti apa? Di Royal Group. Apa? Aura kaget. Itu termasuk perusahaan besar. Masuknya saja sulit. Kenapa Lily bisa langsung bekerja di sana? Tanpa ada tes atau interview. Si Robbie bekerja di sana. Tanya Aura kembali ingin tahu. Lily mengangguk dengan cepat. Apa jabatannya? Katanya hanya staf biasa di sana. Tidak mungkin, pasti punya jabatan cukup tinggi. Makanya kau bisa masuk lewat jalur orang dalam. Tapi kata Robbie, dia cuma staf biasa. Aura menatap Lily sejenak. Besok aku temani saja kau ke sana. Ngapain kau temani aku? Aku mau kerja. Lagian besok kau mau kerja juga. Tolak Lily. Aura ada saja. Mau ikut ke kantornya. Ia saja baru mau mulai bekerja. Aku akan izin. Aku ke sana cuma mau memastikan saja. Setelah kau kerja, aku akan langsung pulang. Aura tidak bisa membiarkan temannya itu datang perusahaan itu sendirian. Ia akan menemaninya. Mungkin saja Robbie menawarkan temannya pekerjaan yang tidak jelas. Membawa nama perusahaan besar itu. Nggak usah. Lily tetap menolak. Aku akan tetap ikut. Tidak ada penolakan. Aura lalu berjalan masuk ke kamar setelah mengatakan itu. Tak memperdulikan ekspresi Lily yang menolak. Ini semua dilakukannya demi kebaikan temannya itu. Suruh siapa Lily cerita padanya. Kalau diam saja dia juga tidak tahu. Malam itu, Robbie tertawa sambil menggelengkan kepala. Ia sedang teleponan dengan Lily di ruang TV. Astaga, segitu nggak percayaannya temanmu itu padaku, ucap Robbie setelah mendengar cerita Lily. Jika besok Aura akan ikut dengannya. Iya, namanya juga dia khawatir padaku, ucap Lily dengan nada lirih. Walaupun terkesan berlebihan, ia memaklumi sikap Aura. Mereka sama hidup sebatang kara, jadi harus saling menjaga. Dia memang teman yang baik. Robbie pun mengerti. Aura bahkan sering mengancam dan memperingatkannya, jika Lily sedang bersamanya, agar ia tidak merusak dan menyakiti Lily. Tak jauh dari Robbie, Bara tampak menatap ponselnya. Ia sudah mengirimkan pesan, tapi belum dibalas juga. Apa dia sedang sibuk? Atau apa sedang berbalasan pesan dengan yang lain? Bara merasa sedikit kesal. Ia diabaikan. Pria itu pun bangkit dan masuk ke kamar Robbie. Tak lupa mengunci pintu. Ia akan menelepon Aura saja di dalam kamar, agar tidak ada yang melihat dan mendengar percakapannya. Halo, selamat malam. Suara lembut itu menjawab. Bara tersenyum tipis. Mendengar suara lembut itu, bukan hanya menyejukkan telinga tapi juga hatinya. Selamat malam juga. Kamu lagi apa? Apa aku mengganggumu? Tanya Bara berbasa-basi sejenak. Ini lagi berbaring saja, jawab Aura yang memang sedang berbaring di tempat tidur. Kamu sudah makan?
Tanya Bara seraya melirik jam dinding. Sudah pukul 9. Wanita itu pasti sudah makan malam. Pertanyaannya memang basi. Sudah tadi, jawab Aura. Aura, panggil Bara. Bersambung dulu ya teman-teman.